Bab 507. Pada saat yang sama, perampokan guntur yang mengerikan melonjak di langit, menebas langsung ke hantu tua itu. Chen Ye, kita akan bertemu lagi. Sebelum kamu pergi ke Kunlunsu, kamu harus menemukan seorang lelaki tua bernama Guo Haiyun. Ada sesuatu tentang lelaki tua ini milikmu. Dia adalah sahabatku, dan kemudian. Sebelum kata-kata itu selesai, perampokan guntur jatuh, dan hantu itu benar-benar menghilang. Bahkan jika Chen Ye ingin membantu, sudah terlambat. Dari awal hingga akhir, Chen Tianli tidak melakukan apa-apa, beberapa hal ditakdirkan untuk menjadi kesimpulan sebelumnya, dan tidak ada gunanya baginya untuk berubah secara paksa. Chen Ye menenangkan dirinya, dia berantakan sekarang, dan dia samar-samar tahu sesuatu. Tetapi hal-hal ini seperti puncak gunung es, dan dia tidak tahu raksasa seperti apa yang ada di bawah gunung es. Juga, mengapa kakek mengatakan mereka bisa bertemu lagi? Bisakah mantra ini meninggalkan dua pikiran spiritual? Tepat ketika Chen Ye berpikir dalam-dalam, Chen Tianli datang, ada beberapa hal yang hanya akan kamu ketahui ketika kamu pergi ke Kunlunsu dan menemukan orang bernama Guo Haiyun. Rahasia kuburan reinkarnasi sulit untuk dimata-matai bahkan oleh tingkat keberadaanku. Saat ini, yang perlu kamu lakukan adalah memperkuat dirimu sendiri. Semakin kuat kamu, semakin kuat kekuatan makam reinkarnasi. Omong-omong, Chen Tianli memikirkan sesuatu, dan ketika dia menggenggam jari-jarinya, sebuah liontin giok muncul di telapak tangannya, dan liontin giok itu jatuh di tangan Chen Ye dengan sedikit jentikan. Liontin giok sangat sederhana, dengan 6 pedang panjang terukir di atasnya. Bagian belakang liontin giok kunci diukir dengan 4 kata, Wan Dao Jianzun. Tuan, apakah liontin batu giok ini untukku? Chen Ye bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Tianli mengangguk, kamu tetap dengan liontin giok ini. Ketika kamu berada dalam krisis, pergi ke sekte bernama Wan Jianzong dan tunjukkan liontin giok ini, yang cukup untuk menyelamatkan hidupmu. Chen Ye tinggal di Kunlun selama 5 tahun, meskipun dia tidak merasakan keberadaan, Wan Jianzong masih mendengarnya. Meskipun Wan Jianzong bukan kekuatan tingkat atas di Kunlunsu, ia masih memiliki kualifikasi sekte tingkat pertama. Tampaknya kepergian Chen Tianli selama ini adalah untuk masalah ini. Tuan, karena kali ini telah memadatkan esensi, saya tidak bisa hidup terlalu lama, tempat ini cukup tenang, saya kebetulan mengajari Anda beberapa keterampilan pedang. Chen Tianli berjalan di depan Chen Ye, dan kotak pedang jatuh tepat di belakangnya. 6 pedang terbang serempak. Dikelilingi oleh Chen Tianli. Keterampilan pedang tertinggi yang kamu miliki sekarang seharusnya adalah niat pedang penghancur surga yang diajarkan oleh pembantaian Dao Jun. Maksud pedang penghancur surga itu bagus, tapi itu hanya 3 pedang. Ketiga pedang ini dibandingkan dengan keterampilan pedang master pedang Wandaoku. Bahkan tidak dekat. Apa itu pedang? Pedang tidak hanya melambangkan pembunuhan dan darah, tetapi juga melambangkan ketenangan dan halus. Kamu terlihat baik. Pada saat ini, Chen Tianli seperti dewa yang turun dari bumi, dan momentumnya menakutkan. Wow 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 wow. Dia mengulurkan tangannya dan langsung memegang pedang Qian. Selangkah demi selangkah, setiap langkah tampaknya mengandung momentum yang sangat kuat. Kemudian, sebuah pedang diayunkan, langit dan bumi bersiul, dan semua benda mati. Di bawah cahaya pedang yang terang, Chen Ye bahkan tidak bisa membuka matanya. Ledakan. Seolah-olah di antaranya, peluang kuat menyebabkan suara guntur meledak, dan awan gelap bergulung. Langkah menakutkan seperti itu membuat mata Chen Ye melebar, dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun untuk sementara waktu. Dia tidak bisa tenang. Siapa yang mengira bahwa Chen Tianli begitu kuat? Niat pedang berlama-lama di seluruh alun-alun. Chen Ye dengan jelas menemukan bahwa ketika Chen Tianli menggunakan pedang, pedang itu tampaknya menyatu dengan pedang. Angin bertiup, pedang bergerak. Angin jatuh, pedang menghilang. Setiap pedang tampaknya acak, tetapi kekuatannya diringkas pada satu titik. Belum lagi dia berkultivasi di ranah pemisahan dan reuni, bahkan pembangkit tenaga listrik dari ranah Yuan yang sebenarnya tidak dapat menahannya. Apakah ini kekuatan Chen Tianli? Setelah satu set ilmu pedang selesai, Chen Tianli memandang Chen Ye, berapa banyak yang telah kamu pelajari, jalankan ilmu pedangku sekarang. Chen Ye berpikir dalam-dalam selama beberapa detik, mengangguk, merentangkan jari-jarinya, dan memegangnya dengan keras. Pedang jiwa-jiwa, ayo. Cahaya berkedip, dan pedang penekan jiwa terbang ke telapak tangan Chen Ye.
Dia menggunakan keterampilan pedangnya sesuai dengan semua yang dia ingat. Saya hanya ingat sekitar 80%. Meski begitu, Chen Tianli masih sedikit terkejut, dia tidak melambat sekarang, dan dia bisa mengingat 80% darinya, jadi dia sudah dianggap sebagai penjahat. Sepertinya putra ini menjadi pemilik makam pemakaman reinkarnasi tanpa alasan. Satu-satunya kelemahan adalah kultivasinya tidak cukup untuk mendukung niat pedangnya. Pangkalan dan kekuatan kultivasi ini cukup untuk menang di Tiongkok, tetapi tidak cukup untuk pergi ke Kunlun Su. Pada saat ini, seberkas cahaya naik ke langit dari utara di ujung alun-alun. Batu matahari yang menghancurkan jiwa. Chen Tianli meraih Chen Ye dan berjalan menuju ujung berkas cahaya. Guru, batu poyang penekan jiwa itu adalah tujuan akhir dari entry kita kali ini. Pedang penekan jiwa dan pedang poyang adalah dua formasi Jiang Daoshan yang sangat kuat, menjaga Jiang Daoshan, sementara kota di bawah mereka batu poyang jiwa adalah sumbernya. Energi, tidak peduli apa, pemakaman reinkarnasi harus mendapatkannya. Juga, yang kamu butuhkan sekarang adalah latihan dan terobosan, dan batu poyang permajaan jiwa dapat membantumu. Ketika kata-kata itu jatuh, Chen Ye hanya merasakan hembusan angin di sekelilingnya. Dalam sekejap mata, dia datang ke pusat berkas cahaya. Saya melihat pedang tergantung di bagian atas berkas cahaya. Itu adalah pedang poyang. Pedang jiwa-jiwa merasakan sesuatu dan bergegas menuju langit. Kedua pedang itu tiba-tiba bertabrakan di udara, menghasilkan percikan api yang hebat. Ada totem kuno yang berkedip-kedip di sol-sol Pouring Sunstone di bawah pancaran cahaya. Guru, injak batu poyang yang menyegarkan jiwa, tutup matamu, mulailah menerobos, dan telan empedu ular bila perlu. Aku menjaga segalanya untukmu. Hal berikutnya yang harus kamu lakukan adalah mundur dan menerobos. Pikirkan tentang aliansi darah dan pusat kekuatan Kunlun Su. Bahkan jika Anda adalah orang nomor satu di China, pemisahan dan reuni masih jauh dari cukup di Kunlun Su. Chen Ye duduk bersila, tidak lagi ragu-ragu, dan berlari Jiutian Suanyang Jue. Basis kultivasinya meningkat pesat. Ketika dia bertarung melawan Guardian of China, terobosannya sangat kuat. Tapi sekarang dalam sorotan cahaya, dia merasakan hawa dingin di sekelilingnya naik, dan hawa dingin menembus jauh ke dalam tubuhnya, membuat Chen Ye tetap terjaga dan tidak terpengaruh sedikitpun. Batu di bawahnya pasti sangat berharga. Dengan mulut dan hidungnya sedikit terbuka, kesadaran Chen Ye benar-benar tenggelam ke dalam batu yang menghancurkan jiwa, dan di antara napas dan napas, energi spiritual surga dan bumi mengalir ke hidung dan hidungnya, dan udara keruh di seluruh tubuhnya dikeluarkan. Dari tubuh. Semua pori-pori di tubuh terbuka, dan Chen Ye dengan panik mendesak setiap jejak energi. Panggilan. Kultivasi semacam ini berlangsung untuk waktu yang tidak diketahui, dan ketika Ki Sejati Dantian mencapai kesempurnaan, Chen Ye merasa bahwa dia telah mencapai batasnya. Semua sudah siap kecuali kesempatan. Mata Chen Ye berkedip. Hancurkan untukku. Bergemuruh. Energi yang membuat marah di tubuhnya seperti kuda yang berlari kencang, mengaum lebih dan lebih. Jiutian Suanyang Jue bekerja secara ekstrim, dan naga darah keluar dari tubuh, yang membuat seluruh tubuh Chen Ye panas terik. Di dalam tendon, Ki yang menyebalkan menyatu dengan energi batu matahari yang menghancurkan jiwa, langsung berubah menjadi ribuan pasukan dan kuda, dan momentumnya seperti pelangi. Chen Tianli ditangguhkan di udara, dan berkata dengan keras, Chen Ye, kali ini saya meminta Anda tidak hanya untuk menerobos beberapa alam kecil, tetapi saya ingin Anda menerobos ke alam Yuan nyata. Jika tidak, Anda tidak akan pernah ingin melangkah ke tempat ini. Bab 508. Menerobos ranah Yuan yang sebenarnya. Chen Ye mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata Chen Tianli. Bagaimana ini mungkin? Dia bahkan berpikir bahwa Chen Tianli gila. Tidak lama kemudian dia memasuki ranah pemisahan dan reuni, dan dia hanya melintasi beberapa dari 9 alam kecil. Masih ada banyak jarak dari alam Yuan yang sebenarnya. Semakin jauh Anda mundur dalam latihan Anda, semakin sulit untuk pergi ke langit jika Anda ingin melintasi alam kecil. Belum lagi ranah besar. Banyak dari pembangkit tenaga listrik di Kunlun Su mungkin tidak dapat memasuki alam Yuan yang sebenarnya sepanjang hidup mereka. Dan sekarang, Chen Tianli benar-benar ingin dia menerobos ranah Yuan asli sebelum dia bisa keluar. Berkonsentrasi untuk menerobos, batu matahari yang menghancurkan jiwa tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Ini adalah kesempatan besar di Kunlun Su. Saya awalnya ingin menggunakan energi di dalam untuk memelihara kuburan reinkarnasi, tetapi sekarang saya telah berubah pikiran.
Yang harus Anda lakukan adalah tetap fokus. Setelah berbicara, Chen Tianli tutup mulut. Bahkan tampaknya menghilang antara langit dan bumi. Baik. Chen Ye sudah merasa bahwa terobosan di tubuhnya sangat kuat. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi ragu-ragu, dan dengan mendengus ringan, Chen Ye membalik pergelangan tangannya, dan empedu ular muncul di telapak tangan Chen Ye. Ini akan menjadi sumber daya yang paling dibutuhkan Chen Ye. Empedu ular ini akan menjadi landasan bagi Chen Ye untuk melangkah ke alam Yuan yang sebenarnya. Di antara pembukaan mulut, sepotong kantong empedu ular dilemparkan ke dalam mulut dan ditelan ke perut. Jalan menuju alam Yuan yang sebenarnya telah dibuka sepenuhnya. Tidak masalah apakah dia bisa memecahkannya atau tidak, coba saja untuk mencari tahu. Bergemuruh. Energi yang membuat marah di tubuhnya seperti kuda yang berlari kencang, mengaum lebih dan lebih. Jiutian Suanyang Jue bekerja secara ekstrim, dan energi yang berasal dari kantong empedu ular di perut membuat seluruh tubuh Chen Ye panas terik. Di dalam tendon, Qi yang membuat marah menyatu dengan energi kandung empedu ular, langsung berubah menjadi pasukan ribuan kuda, dengan aura seperti pelangi. Saya harus mengatakan bahwa energi yang terkandung dalam kantong empedu ular benar-benar menakutkan. Chen Ye hanya menelan kurang dari sepertiganya, tetapi energinya hampir merobek tubuhnya. Setiap potongan daging dan tulang, setiap tulang tampak terbakar api, membuat wajah Chen Ye terlihat mengerikan. Di bawah pengaruh energi agung, rasa sakit yang ditimbulkan dapat dibayangkan. Jika bukan karena daya tahan Chen Ye yang terus-menerus dari energi penekan jiwa yang lebih mendominasi dan energi batu yang untuk meredam tubuhnya, saya khawatir kantong empedu ular akan dihancurkan. Di bawah pengaruh energi ini, di luar batas, tubuhnya sudah mulai runtuh. Dia masih bisa bertahan. Namun, Chen Ye tidak melanjutkan petualangannya. Di bawah tubuh, aura es dari batu poyang penolak jiwa membuat pikiran Chen Ye tampak sadar. Bersalju. Akhirnya, ketika sutian ke-9 dari 9 surga Suanyang Jue selesai berlari, Chen Ye melompat ke dalam hatinya dan tampak serius. Sekarang, membuka. Memikirkan hal ini, dengan dengungan ringan, seluruh tubuh Chen Ye meledak. Ledakan. Gelombang udara yang kuat bergulung, dan angin bersiul di seluruh alun-alun. Pakaian Chen Ye menari-nari dan tertiup angin. Dan Chen Ye, sekarang berubah menjadi pusat badai. Energi agung mengalir ke dantian, dan tiba-tiba terdengar suara deburan ombak di pantai. Seluruh dantian tampaknya meledak di bawah pengaruh energi yang kuat. Menggertakkan giginya erat-erat, Chen Ye tidak berani diremehkan sedikitpun. Ini adalah waktu yang paling kritis. Jika Anda sedikit ceroboh, dalam sekejap, Anda bisa mati di Huangquan. Paling tidak mungkin baginya untuk mencapai kesuksesan di jalan seni bela diri dalam kehidupan ini. Beraninya Chen Ye ceroboh. Oleh karena itu, meskipun rasa sakit yang menusuk hati datang, Chen Ye bahkan tidak berani bersenandung. Harus dikatakan bahwa pada saat ini, batu penghancur matahari yang menekan jiwa di bawah Chen Ye telah memainkan peran besar. Jejak udara dingin mengalir ke tubuh Chen Ye, membantu Chen Ye mematikan sarafnya dan membantunya mempertahankan hati yang tenang. Pada saat yang sama, di bagian terdalam dari tubuh, arus hangat memancar dari pemakaman reinkarnasi, membantu Chen Ye untuk terus melindungi pikirannya untuk menghindari kecelakaan. Dengan pendekatan dua arah, situasi Chen Ye akhirnya stabil. Lapisan penghalang itu benar-benar rusak. Sebuah ranah kecil dapat dengan mudah ditembus. Ranah kecil kedua masih rusak. Segera, Chen Ye menyeberang ke lantai 8 dari ranah pemisahan dan reuni. Itu bahkan akan menghancurkan lantai 9. Gelombang besar menyapu seluruh dunia. Sebuah gemuruh, seperti guntur. Seolah-olah tsunami meletus, energi menakutkan mengalir ke tepi tubuh Chen Ye, membuat dunia di tubuh Chen Ye bergejolak. Darah mengalir, dan Chen Ye hampir memuntahkan seteguk darah. Gambar yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Memikirkan pembantaian Yunho Villa, memikirkan 5 tahun Kunlun Su, mencibir dan diejek. Saya juga berpikir diri saya ditolak oleh ratusan sekte. Hanya karena dia adalah Fan Gen. Dia bahkan menyangkal dirinya berkali-kali, jika orang tua itu tidak membujuknya, hidupnya akan suram. Juga, ayahnya masih di Kunlun Su. Ketika dia meninggalkan ibu kota, dia berjanji kepada ibunya bahwa dia akan membawa ayahnya kembali. Aliansi darah sangat kuat di dunia maya Kunlun. Sangat sulit baginya untuk menyelamatkan ayahnya dari perbatasan pemisahan dan reunifikasi.
Hanya memperkuat diri sendiri. Buka lebih banyak kekuatan. Akan ada perputaran. Mata Chen Ye merah, dan kemarahan yang tak ada habisnya membara. Lantai 9 dari alam pemisahan dan reuni. Dengan raungan, itu langsung pecah. Tapi Chen Ye juga meludahkan seteguk darah dari sudut mulutnya. Chen Tianli, yang berada di atas langit, memandang Chen Ye, matanya sedikit menyipit. Guru, pemilik makam pemakaman reinkarnasi hanya ingin melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan orang lain. Mungkin perlu beberapa dekade bagi orang biasa untuk masuk. Alam Yuan asli dari alam pemisahan dan reuni. Tapi kamu, hanya untuk 1 hari. Waktu kultivasimu terlalu singkat. Hanya 5 tahun, tapi belum terlambat. Dengan bakat dan kesempatanmu, itu sudah cukup. Hanya jika kamu kuat, kamu dapat menyelamatkan 100 dari kita. Sepertinya kami membantumu, tetapi kamu tidak tahu, kami menyelamatkan diri kami sendiri. Kamu adalah satu-satunya keberadaan yang dapat menahan kekuatan itu. Pada saat yang sama, ibu kota, keluarga Jiang. Kemarahan sedikit bermartabat. Tuan Jiang berdiri, tetapi wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Di sampingnya berdiri Jiang Jianfeng dan Jiang Wentian yang telah kembali dari Kunlun Su. Dan tidak jauh darinya duduk beberapa orang tua. Napasnya halus, dan posturnya luar biasa. Hanya dengan satu pandangan, semua keluarga Jiang yang kuat tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Orang-orang tua ini adalah tetua dari Sekte Kunlun Su. Kali ini, saya datang ke Huaxia untuk memilih sekelompok orang berbakat baru untuk memasuki Kunlun Su. Penatua di tengah melirik Pak Tua Jiang dan berkata dengan dingin, saya mendengar Wentian mengatakan bahwa masih ada sekelompok orang berbakat di keluarga Jiang. Anda sebaiknya membawa mereka keluar dan mari kita lihat. Bersedia memberi mereka dengan platform. Wentian telah dibawa pergi oleh kami begitu lama, Anda telah melihat dunia sekarang. Itu sudah cukup bagi keluarga Jiang Anda untuk menjadi yang pertama di Tiongkok. Meskipun sekte kami bukan sekte teratas di Kunlun Su, itu bukan sesuatu yang orang lain dapat dengan mudah goyang. Tanpa basa-basi lagi, mari kita bawa orang keluar. Penatua yang berbicara adalah Ren Qiyun, penatua sekte Luojian, yang secara khusus bertanggung jawab untuk menemukan murid baru yang berbakat untuk sekte tersebut. Ada banyak jenius yang terkubur di dunia ini. Pernah ada seorang pemuda berbakat dari ibu kota Cina yang melangkah ke Kunlun Su, dan sekarang dia adalah penguasa sekte. Bakat melawan langit, kekuatan menentukan. Dan tujuan Ren Qiyun adalah untuk menemukan keberadaan semacam ini untuk sekte. Bab 509. Ketika Pak Tua Jiang mendengar ini, dia melirik Jiang Wentian, dan kemudian berkata kepada Ren Qiyun, ya, Penatua Ren, saya akan membawa orang ke sini. Tidak lama kemudian, selusin orang muncul di depan Ren Qiyun. Orang-orang ini adalah junior berbakat dari keluarga Jiang. Bahkan diuji dengan mesin, bakatnya tidak buruk. Beberapa dari mereka bahkan memiliki akar spiritual. Meskipun tidak sebagus akar spiritual Jiang Qirong, itu masih jarang. Ren Qiyun dan para tetua lainnya melirik selusin orang, alis mereka yang semula terentang berkerut, dan kemudian berkata dengan dingin, ini adalah kejeniusan keluarga Jiang Anda. Sekelompok melon bengkok dan kurma retak masih mencoba untuk bergabung. Sekte kita. Tanda tanya petik 2. Tidak satu pun dari mereka yang cukup. Sikap mereka sangat keras. Dalam menerima murid, tidak boleh ada kecerobohan. Sekelompok orang di depan kunci mengecewakan mereka. Ketika Tuan Jiang mendengar kalimat ini, ekspresinya tercekik, wajahnya jelek. Siapa yang mengira bahwa begitu banyak orang yang belum masuk ke dalam kebijaksanaan orang dewasa ini? Mungkinkah keluarga Jiang hanya bisa keluar dari satu Jiang Wentian? Pada saat ini, Tuan Jiang tiba-tiba memikirkan seorang pemuda yang dingin dan sombong, Chen Ye. Chen Ye adalah keberadaan paling mempesona yang pernah dia lihat seumur hidupnya. Bisakah orang ini masuk ke mata orang dewasa ini? Sangat disayangkan bahwa Chen Ye bukan dari keluarga Jiang. Ren Qiyun berkata kepada Jiang Wentian lagi, Wentian, saya datang ke sini karena wajah Anda, tetapi bakat dan akar spiritual orang-orang ini terlalu sampah untuk memasuki sekte. Oke, ayo pergi ke Provinsi Jiangnan. Saya mendengar bahwa sebuah fenomena pecah di Provinsi Jiangnan baru-baru ini, dan seharusnya ada seorang jenius. Tepat ketika Ren Qiyun dan para tetua lainnya hendak pergi, Jiang Wentian buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, para tetua, jujur saja, ada orang lain di keluarga Jiang yang memiliki bakat melawan langit. Saya tidak bisa bandingkan, dan dia juga ingin memasuki Kunlun Su. Tolong juga. Tuan,
Tunggu sebentar. Oh. Ren Qiyun melirik Jiang Wentian dengan penuh minat, dan berkata dengan ringan, kalau begitu, bawa seseorang. Baik. Jiang Wentian berjalan keluar, dan setelah beberapa saat, dia memimpin seorang wanita ke aula keluarga Jiang. Ketika wanita ini muncul, semua orang di keluarga Jiang tercengang. Tidak ada yang mengira itu Jiang Peirong. Jenius Lingen yang pernah menimbulkan sensasi di China. Wentian, kamu ekspresi Tuan Jiang sedikit terkejut. Ayah, ini adalah pilihan Peirong. Jiang Wentian menyipitkan matanya sedikit. Jiang Peirong melangkah maju dan membungkuk kepada Ren Qiyun dan para tetua lainnya. Jiang Peirong telah melihat semua tetua. Tapi jawaban untuknya adalah diam. Umumnya, murid yang diterima di dunia luar berusia di bawah 20 tahun. Jika bakatnya bagus, yang berusia 30 tahun juga bisa dipertimbangkan. Tapi wanita di depannya jelas berusia lebih dari 40. Sekali seseorang melewatkan waktu terbaik untuk berkultivasi, akan sangat sulit untuk melangkah lebih jauh. Namun, Ren Qiyun juga menemukan aura spiritual Jiang Peirong. Meskipun tidak kaya, itu sudah dianggap sebagai akar spiritual teratas di Tiongkok. Orang seperti ini, jika dia mulai berkultivasi sejak usia muda, dan bekerja sama dengan harta surga dan bumi, dia pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang mendominasi satu sisi. Jiang Wentian melihat keraguan beberapa penatua, dan dengan cepat berkata, Penatua, bakat saudara perempuan saya ditemukan oleh pembangkit tenaga listrik Kunlun Su dan ingin membawanya ke Kunlun Su, tetapi dia ditolak oleh saudara perempuan saya, jadi saya melewatkannya. Waktu terbaik untuk berlatih, tetapi dengan bakat seperti itu, ditambah dengan ketekunan dan kemampuan saudara perempuan saya untuk menebus kelemahannya, dia pasti akan dapat memberikan kontribusi kepada sekte, dan tolong minta para tetua untuk memenuhinya. Petik 2. Beberapa detik kemudian, Ren Qiyun menyesap teh dan berkata, Wentian, bukan karena saya tidak ingin menerima wanita ini, tetapi usia wanita ini, Anda juga tahu bahwa setiap murid baru sekte ini hampir tidak lebih dari 30 tahun, wanita ini sudah berusia awal 40-an, bahkan jika bakatnya luar biasa, jika ada sesuatu yang terlambat, sudah terlambat, dan alam esensi sejati dan alam ascension immortal diperkirakan menjadi langit-langit untuk kultivasinya dalam kehidupan ini. Jika kamu ingin memasuki sekte sebagai murid luar, jangan pikirkan itu. Ketika kalimat terakhir jatuh, seluruh keluarga Jiang ketakutan. Jangan pikirkan itu. Ini adalah sikap orang-orang ini. Orang yang dulunya sangat berbakat ditolak hanya karena usianya. Siapa sangka? Mata Jiang Peirong tegas. Dia menyesal telah berhenti berkultivasi dan melewatkan waktu terbaik untuk berkultivasi dalam hidupnya. Bahkan jika bakatnya kuat, sudah terlambat. Tetapi jika dia tidak bisa memasuki Kunlun Su, apa yang harus dilakukan Ye Tianzeng? Tentu saja ada Chen Ye, tetapi sebagai seorang ibu, dia sangat tidak ingin anak-anaknya terluka dan dipertaruhkan. Meskipun dia seorang wanita, dia juga ingin melindungi anak-anaknya dan suaminya dari angin dan hujan. Elder, aku benar-benar ingin memasuki Kunlun Su. Tolong pikirkan lagi, aku akan membuktikannya dengan tindakanku. Suamiku dibawa pergi oleh aliansi darah. Jika aku tidak memasuki Kunlun Su, aku akan gelisah sepanjang hidupku. Jiang Peirong bahkan berencana untuk berlutut dan memohon. Namun, Jiang Wentian menghentikannya. Jiang Wentian berkata kepada Ren Qiyun, Penatua Ren, bukankah saya memiliki poin kontribusi sekte? Selama Peirong bisa masuk sekte, saya bersedia mengambil semua poin kontribusi, dan tolong selesaikan itu. Ren Qiyun menatap Jiang Yanrong, dan tiba-tiba berkata, kamu bilang suamimu dibawa pergi oleh aliansi darah. Kamu memasuki Kunlun Su untuk membalas dendam. Jiang Peirong berpikir ada kesempatan, dan mengangguk lagi dan lagi, tepat. Penatua Ren, selama saya bisa masuk sekte, saya bersedia menjadi sapi atau kuda. Tiba-tiba, Ren Qiyun tersenyum dan berdiri dan berjalan keluar. Semua orang tercengang dan tidak tahu apa yang dimaksud Ren Qiyun. Penatua Ren. Tepat ketika Jiang Peirong hendak menanyakan sesuatu, Ren Qiyun berhenti dan melambaikan lengan bajunya, tidak peduli apa, kamu tidak bisa memasuki sekte ini. Kamu tidak memenuhi syarat. Juga, kamu memiliki keluhan dengan aliansi darah, mungkin kamu akan membuat beberapa kelemahan. Sekte ini bukan alat untuk balas dendammu. Belum lagi aliansi darah. Adapun suamimu, karena dia dibawa pergi oleh aliansi darah, diperkirakan dia hampir mati. Jangan masuk ke Kunlun Void, jika tidak, itu hanya akan merenggut nyawamu. Beberapa dekade yang lalu, Anda mungkin jenius,
tetapi beberapa dekade kemudian, di mata saya, Anda tidak berbeda dengan semut atau sampah. Melewatkan kesempatan, apakah kamu masih ingin aku memintanya? Wanita sepertimu benar-benar murah. Kata-katanya kejam. Ketidakpedulian dan penghinaan. Terlalu nyata. Semua orang yang hadir tidak tahu identitas lain Ren Qiyun. Dia juga anggota aliansi darah. Hanya saja itu ditempatkan di sekte lain beberapa dekade yang lalu, hanya untuk mendapatkan seni bela diri tertinggi dan rahasia sekte lain. Aliansi darah seperti cacing penghisap darah, tanpa ampun menyerap segala sesuatu dari Kunlun Su. Jauh lebih menakutkan daripada yang diketahui orang lain. Jiang Peirong mengepalkan tangannya erat-erat, dan beberapa darah mengalir dari telapak tangannya. Bahkan jika status Penatua Ren adalah bangsawan, dia tidak memenuhi syarat untuk menghinaku. Tidak masalah jika kamu tidak bergabung dengan sekte. Tapi ada satu hal yang harus saya katakan, suami saya tidak mati. Aliansi darah tidak memenuhi syarat untuk memindahkan suami saya. Jika dia berani bergerak, dia pasti akan bunuh diri. Meskipun saya, Jiang Peirong, melewatkan waktu terbaik. Untuk berlatih, saya masih memiliki anak saya. Tanda seru petik 2. Dia adalah kebanggaanku. Sebagai seorang ibu, aku sangat percaya bahwa dia akan menginjakkan kaki di Kunlun Su dan menghancurkan generasi muda dari aliansi darah. Suara Jiang Peirong bergema. Bab 510. Ketika Ren Qiyun mendengar Jiang Peirong mengucapkan kata-kata seperti itu, dia tiba-tiba berbalik dan melangkah keluar. Datang langsung ke Jiang Peirong. 5 jari menyebar dan menggenggam leher Jiang Peirong. Selama dia bekerja keras, wanita di depannya akan mati. Aku bisa mengerti bahwa kamu menanyaiku. Aku ingin membunuhmu sekarang, sangat mudah. Aku bahkan tidak perlu menggunakan truki. Ada jejak kemarahan yang tak terlihat dalam suara Ren Qiyun. Paksaan menyapu Jiang Yanrong seperti badai dahsyat. Meskipun Jiang Yanrong sangat berbakat, dia baru saja mulai berlatih. Bagaimana tubuhnya bisa menahan pukulan sebesar itu? Wajahnya pucat, tapi matanya penuh dengan kekeras-kepalaan. Matanya menatap Ren Qiyun. Jika kamu berlutut dan meminta maaf sekarang, aku bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupmu. Nada suaranya penuh keraguan. Pada saat ini, ekspresi semua orang di keluarga Jiang berubah drastis. Tidak ada yang mengira hal-hal akan berkembang seperti ini tiba-tiba, kuncinya adalah Ren Qiyun akan mengubah wajahnya ketika dia mengubah wajahnya. Jiang Wentian tidak peduli tentang semuanya, dia buru-buru berlutut dan berkata kepada Ren Qiyun, "Penatua Ren, tolong tenang. Kakakku sedikit bodoh. Dia secara tidak sengaja menentang yang lebih tua, dan meminta yang lebih tua untuk membiarkan adikku pergi." Pak Tua Jiang, Jiang Jianfeng dan yang lainnya juga membuat ekspresi mereka membeku, dan mereka semua berlutut. "Tuan, tolong tenang." Orang tua Jiang berkata kepada Jiang Peirong, "Peirong, jangan berlutut dan meminta maaf kepada orang dewasa ini adalah orang-orang besar yang berasal dari Kunlun. Jangan menyinggung saya." Meskipun Tuan Jiang telah banyak berubah tentang Jiang Yanrong karena Chen Ye, dan bahkan menerima keluarga Chen Ye, ada peristiwa besar di depannya. Begitu Anda menyinggung tetua ini, konsekuensinya akan menjadi bencana. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyelamatkan Jiang Peirong dengan segala cara. Bahkan berlutut pun tidak ragu-ragu. Perilaku semua orang tidak mengubah sikap Ren Qiyun. 5 jarinya masih belum lepas. Wajah Jiang Peirong sedikit demi sedikit berubah menjadi biru. Perasaan mati lemas sangat tidak nyaman. Ren Qiyun menatap orang-orang yang berlutut di depannya, senyum muncul di sudut mulutnya, dia sangat menikmati perasaan ini. Di Kunlun Su, dia mungkin tidak dapat mengendalikan segalanya, tetapi setelah datang ke Huaxia, dia adalah surga di sini. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, Ren Qiyun berkata kepada Jiang Wentian, "Wentian, saya datang ke keluarga Jiang demi Anda, tetapi sayangnya bukan hanya orang-orang ini yang mengecewakan saya, tidak ada yang disebut orang berbakat, saya bisa tidak menjelaskannya kepada Master Sekte. Sikap saudari yang baik membuat saya sangat tidak senang juga. Identitas saya seharusnya tidak memiliki fluktuasi pada semut semacam ini, tetapi untuk beberapa alasan, saya bahkan ingin membunuh wanita ini saat ini." Mendengar kalimat ini, wajah Jiang Wentian sangat berubah, dan dia dengan cepat mengeluarkan pil dari pinggangnya, "Penatua Ren, pil ini diberikan kepada saya oleh Tuan pada awalnya, itu sangat berharga, saya bersedia menukar ini pil untuk adikku, kehidupan. Juga meminta orang tua untuk berbelas kasih." Jiang Wentian tidak punya pilihan. Ramuan ini sangat berharga, dan dia enggan mengambilnya sendiri,
dan sekarang dia hanya bisa menggunakan ramuan ini untuk memperpanjang hidup saudara perempuannya. Faktanya, semuanya agak aneh. Kata-kata Jiang Peirong tidak pantas. Meskipun nadanya agak keras, itu adalah aliansi darah yang menghina. Saat ini, dia tidak punya waktu dan energi untuk memikirkannya. Menyelamatkan Jiang Peirong adalah kuncinya. Ren Qiyun menyipitkan matanya ketika dia melihat pil obat di tangan Jiang Wentian. Tianxuan Lingdan. Tidak lebih dari 5 di seluruh sekte, dan salah satunya ada di tubuh Jiang Wentian. Tangannya yang lain memadatkan ki sejati, langsung menyedot pil obat ke tangannya, dan mengangguk puas, tukar Tianxuan Lingdan untuk kehidupan yang murah, apakah Anda benar-benar bersedia? Jiang Wentian tidak berani mengatakan tidak, dia hanya bisa mengatakan, ini didedikasikan untuk Penatua Ren, dan hanya Penatua Ren yang layak mendapatkan pil ini. Itu salah satu alasan kenapa aku menyukaimu. Kalau begitu, bisakah Penatua Ren melepaskan tangannya, dan jika dia tidak melepaskannya, saudara perempuanku akan benar-benar tidak berdaya. Jiang Wentian menatap wajah Jiang Peirong yang hampir mati lemas, penuh dengan kesusahan. Ren Qiyun melirik Jiang Peirong yang menahan tenggorokannya, mencibir, dan mengeluarkan energi aslinya. Jiang Peirong langsung diusir olehnya. Itu menghantam dinding dengan keras. Ledakan. Dindingnya rusak, dan Jiang Peirong memuntahkan seteguk darah. Mata merah itu menatap Ren Qiyun. Ren Qiyun mencibir dan berkata, jangan menatapku seperti itu. Jika kamu ingin membalas dendam, aku akan mendengarkanmu dalam beberapa hari terakhir, tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi lain kali, tidak peduli siapa yang datang. Menengahi. Orang-orang seperti Anda yang mengaku dikaruniai akar spiritual berpikir bahwa seluruh dunia akan berputar di sekitar Anda. Tetapi Anda bahkan tidak tahu bahwa akar spiritual Anda tidak berharga di Kunlun. Juga, anakmu adalah kebanggaanmu. Ada satu hal yang mungkin tidak kamu ketahui. Akar spiritualmu sebagian tidak lengkap, tetapi mereka tidak dapat dilanjutkan. Jika tebakanku benar, anakmu mungkin adalah akar sampah atau akar fana. Ren Qiyun masih memiliki wawasan ini, bagaimanapun, tugasnya adalah menemukan orang-orang berbakat untuk sekte tersebut. Tuan Jiang, saya ingin bertanya, akar spiritual macam apa anak wanita ini? Ren Qiyun tiba-tiba menatap Tuan Jiang dan berkata. Mata Tuan Jiang sedikit kesepian, meskipun Chen Ye sangat kuat, hasil tes adalah fakta yang tak terbantahkan. Tuanku, anak Peirong lahir dan diuji sebagai Fangen. Ketika Ren Qiyun mendengar ini, dia mengangguk puas, lalu memandang Jiang Yanrong, lihat, tebakanku benar. Seorang wanita rendahan hanya bisa melahirkan sampah seperti itu. Jiang Peirong terdiam. Saat ini, kekuatannya tidak cukup, dan tidak ada alasan untuk menyangkal pembangkit tenaga listrik top seperti itu. Jika Anda membantahnya lagi, itu hanya akan mempermalukan saudara Anda dan keluarga Jiang. Hatinya penuh amarah, dan dia hanya bisa terus menekannya. Ren Qiyun melihat waktu, dan kemudian berkata kepada Jiang Yanrong, oke, aku sedang terburu-buru. Jika kamu berlutut dan meminta maaf, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Jika bukan karena pil obat Wentian, kamu mungkin sudah lama menjadi mayat. Kata-kata itu jatuh, keluarga Jiang luar biasa tenang. Tapi Jiang Peirong tidak bermaksud berlutut sama sekali. Dia tidak ingin berlutut pada orang seperti itu. Ini adalah martabatnya, dan itu juga mewakili martabat anaknya sendiri. Setelah Anda berlutut, tidakkah Anda mengakui bahwa Chener bahkan lebih kompromi dengan aliansi darah yang mengambil Tianzeng? Jika kamu ingin membunuh, bunuh, aku tidak akan berlutut. Jiang Peirong hanya menggigit bibirnya dengan ringan dan mengucapkan kata demi kata. Hah, beberapa hal di luar kendalimu. Ren Qiyun mendengus dingin, dan tekanan kuat dilepaskan lagi. Jiang Peirong hanya merasakan dua gunung raksasa menekan bahunya, dan dia tidak bisa bernapas. Lututnya tertekuk, dan terdengar bunyi klik. Jika Anda tidak berlutut lagi, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tapi kemauannya yang kuat didukung olehnya. Jiang Jianfeng, Jiang Wentian, Pak Tua Jiang, dan bahkan semua orang merasa lega.